Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng tuh mimingnya datang. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar investasi keuangan dulu ya. Investasi dalam piutang dulu. Kenapa kok piutang bisa dikatakan investasi ya? Ya karena kalau semakin banyak gitu ya piutangnya, kalau bisa di secara kredit gitu, orang akan lebih suka. Jadi nanti penjualannya meningkat. Kalau penjualan meningkat, pasti harapannya labanya juga naik gitu. Oke. Sebelum itu apa sih pengertian piutang? Oke, kalau menurut pakar dulu deh ya, kita lihat. Kalau menurut PSAK mendefinisikan piutang sebagai aset keuangan non derivatif dengan jumlah pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Yang dimaksud kuotasi di pasar aktif adalah piutang tersebut tidak dapat dijual ke pasar modal. Oke, jadi kalau piutang itu tidak bisa dijual di pasar modal, itu kuotasi pak aktifnya itu tadi. Tapi kita bisa menjadikan piutang itu sebagai aset lancar kita gitu, karena piutang masuk ke aset lancar. Jadi ketika kita butuh uang dengan cepat, itu bisa diuangkan dengan cepat gitu. Dan biasanya itu di bawah persediaan, kas persediaan baru piutang gitu. Itu piutang sih memang identiknya dengan bukan perbankan ya, karena di perbankan nanti lebih, kalau kayak piutangnya itu di pembiayaannya atau di kreditnya, tapi ini lebih ke manajer perusahaan-perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang itu punya piutang. Oke. Kalau menurut Warren menyatakan bahwa yang dimaksud piutang adalah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, dan organisasi lainnya. Nah, itu menurut Warren ya. Jadi intinya sama, itu klaim yang kita bisa, maksudnya uang kita bisa ambil dalam ya jangka waktunya tertentu, karena biasanya piutang itu, kalau piutang dagang ya, itu ya sekitar 30 sampai 60 hari, dan kan biasanya nanti ada syarat pembayarannya gitu. Yang lebih menariknya ada diskonnya, ada potongan harganya ketika membayarnya, misalkan kurang dari 5 hari atau 10 hari begitu, tergantung kita tergantung kebijakan perusahaan kita mau menetapkan bagaimana. Oke, selanjutnya masuk ke klasifikasi piutang. Kalau piutang itu biasanya piutang usaha atau piutang dagang itu ya, itu piutang yang diperoleh ketika kita menjual barang dagangan kita atau menjual produk kita secara kredit. Itu nanti akan jadi piutang usaha atau piutang dagang, tergantung dari jenis perusahaannya ya. Yang selanjutnya adalah piutang wesel. Piutang wesel ini ya kalau sanggupan membayar piutang pada waktu tertentu, dan itu ditulis di lembar kertas yang legal gitu ya, dan itu mempunyai kekuatan hukum, dan yang pastinya bedanya itu harus membayar bunga. Oke, itu bedanya piutang dagang sama piutang lain-lain dan juga piutang wesel ini. Piutang wesel ciri khasnya adalah ada bunganya. Oke, jadi kalau memang kesanggupan membayar dan bunganya itu sudah tercantum di dalam weselnya. Oke, yang selanjutnya piutang lain-lain tadi ya sudah disebutkan. Piutang lain-lain ya piutang selain piutang dagang, piutang wesel gitu ya, itu masuk kategori piutang lain-lain. Apa saja itu? Piutang dividen boleh, piutang bunga boleh gitu ya. Kalau piutang bunga berarti kan kita seharusnya udah mendapatkan bunga, misalkan bunga dari bank atau bunga dari mana gitu, bunga obligasi, tapi belum didapat gitu, itu akan menjadi piutang bunga. Kalau piutang dividen berarti kita harus sebenarnya sudah perusahaan kita sudah mendapatkan dividen tetapi belum dibayarkan, itu kita akui sebagai piutang bunga. Piutang dividen. Oke. Itu gambaran karakteristik jenis-jenis dari piutangnya.
Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam piutang ini saya ambil dari jurnalnya Bu Suprihanti ya, Suprihatmi. Oke, pertama adalah volume penjualan kredit. Ya pasti, semakin tinggi volume penjualan kredit, nanti piutangnya juga akan meningkat. Oke, karena piutang usaha atau piutang dagang itu berasal dari penjualan produk kita gitu ya, atau dagangan kita gitu. Yang selanjutnya adalah syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit begini, misalkan kita nih sudut pandangnya sebagai perusahaan dagang ya, biar menarik mereka membeli. Kalau kredit kan biasanya menarik ya, karena nggak langsung cash menyediakan uang banyak gitu. Lah kita itu memberikan syarat, misalkan kalau bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari, nanti akan dapat potongan 2%. Tapi piutang itu bisa dibayar misal selama 30 hari. Begitu. Ya, biasanya tertulisnya di syaratnya adalah 2/10, N/30. Oke, itu syarat-syarat seperti itu tuh menarik para konsumen atau pelanggan kita gitu ya, untuk tetap membeli barang dagangan kita dan juga tertarik secepatnya membayar biar dapat potongan. Keuntungan kita kalau misalkan membayarnya cepat, kita bisa putar lagi gitu. Nah kalau misalkan mereka membayar tetap 30 hari ya nggak apa-apa, kan nggak dapat potongan gitu. Oke ya, itu kenapa syarat penjualan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah ketentuan pembatasan kredit. Jadi kalau misalkan perusahaan kita mau membatasi berapa jumlah kredit yang bisa diberikan gitu ya, apalagi kalau misalkan kita penjualannya kredit tapi jangan sama tunai juga gitu maksudnya, tapi penjualan kreditnya maksimal misalkan 1 miliar gitu, jadi jangan sampai melebihi 1 miliar penjualan kreditnya, karena biar bisa diputar, katakanlah seperti itu. Jadi kebijakan seperti itu akan mempengaruhi jumlah piutang usahanya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kebijakan pengumpulan piutang. Nah, di sini ada kebijakan pengumpulan aktif dan juga pasif. Kalau aktif itu biasanya memakan biaya lebih banyak daripada kebijakan pasif. Kalau kebijakan pasif itu cenderung lebih ringan biayanya. Oke, selanjutnya adalah kebiasaan membayar para pelanggan. Ya tadi kalau misalkan dapat potongan ya 2/10 N/30 syaratnya tadi, ya, nanti pelanggan nanti akan tertarik dan terbiasa membayar pada jangka waktu dapat potongan, misalkan sebelum 10 hari gitu. Itu jadi kebiasaan pelanggan seperti itu, biar dapat potongan, oke saya bayar 9 hari gitu, 9 hari setelah masa jual beli saya bayar biar dapat potongan gitu. Jadi itu karena jadi terlalu sering begitu akan menjadi kebiasaannya itu terjadi karena sering terjadi. Oke, selanjutnya itu untuk piutang ya. Selanjutnya adalah penilaian resiko kredit. Oke, kalau penilaian resiko kredit itu sudah yang terkenal saja ya, kita 5C katakanlah. Apa saja tuh? Karakter bahasa Indonesianya pakai bahasa Indonesia aja boleh lah ya. Karakter ya, kapasitas atau kemampuan, modal atau capital. Kalau 5C ya bahasa Inggris ya, capital atau modal. Condition of economy atau kondisi keuangan, kondisi perekonomiannya. Dan selanjutnya 5 adalah collateral atau jaminan. Oke, kita satu-satu karakter biasanya saya akan tanya kalau itu ke misalkan mahasiswa yang kompre ya, tadi syarat apa, misalkan satu karakter dilihat dari apa gitu. Oke, mungkin buat nanti kalau kompre ketemu saya, nanti saya akan tanya itu ya bagi orang keuangan gitu, PS gitu. Oke, karakter seseorang, apalagi sekarang medsos ya banyak sekali ya. Saya sih nggak bilang semuanya, tapi ini berdasarkan analisis para psikologi. Kalau misalkan dilihat dari karakternya, kalau sering upload lagi jalan kemana, itu berarti suka jalan-jalan gitu, makan di mana, oh itu berarti suka makan di luar gitu. Lah orang yang maaf ini hobi yang jalan-jalan, makan di luar gitu kan, pasti pengeluarannya lebih besar ya. Memang kalau memang menunjukkan kaya sih it's okay ya,
Tapi secara analisis kalau mau kredit, mengajukan kredit ke bank gitu ya, oke, itu berarti pengeluarannya banyak. Oke, kita sudut pandangnya adalah bank. Kita di sini sudut pandangnya bank. Kalau orang seperti itu mengajukan kreditnya kredit konsumsi, kalau karakternya begitu, dilihat dari medsosnya begitu, terus karakter, misalkan kita tanya juga ke tetangganya, jangan sampai tahu kalau nasabahnya kita, kalau waktu kita survei jangan sampai tahu tetangganya kita tanya tentang karakternya gitu ya, bagaimana gitu. Oh, banyak hutangnya di warung tetangga gitu. Oh, berarti kalau suka upload jalan-jalan, makan di luar, banyak hutang tetangganya, terus ngajukan kredit untuk konsumsi, ya jangan di ACC gitu nanti. Walaupun kan kategorinya itu pendapatannya biasa, ya memang mencukupi yang dilaporkan ya, mencukupi batasnya gitu, dan nggak ada penghasilan lainnya, ya lebih baik tidak di ACC gitu. Karena ya tadi satu, identik boros, dan juga nanti kalau nggak ada penghasilan lainnya, penghasilan pas-pasan buat nutup lalu ya, utang yang di warung dan lain sebagainya yang tidak bisa terdetek di BI checking gimana gitu. Kayak itu ya, karakter. Jadi ya kalau misalkan kalian nanti jadi analis kredit, kalau meneliti karakter dari calon nasabah juga harus detail ya. Jadi udah zaman sekarang, sudah zamannya digital ya, kita juga harus lihat jejak digitalnya juga gitu. Oke, selanjutnya adalah capacity atau kemampuan. Biasanya saya lihat kapasitasnya, kalau kapasitas dilihat dari apa gitu. Oke, itu menurut kalau bukan pakar ya, ini biasanya saya tanyanya begitu. Kalau kapasitas dilihat dari apa? Kemampuan membayar. Kapasitas kemampuan membayar dilihat dari apa? Pendapatannya. Oke. Kayak kalau pendapatannya tinggi berarti kemungkinan bisa membayar, katakanlah kemampuannya tinggi untuk membayar kembali hutangnya gitu. Gitu ya. Misal semakin tinggi pendapatan, oke, menunjukkan kapasitasnya semakin tinggi untuk membayar hutangnya. Kayak selanjutnya adalah kapital atau modal. Di sini dia punya apa saja gitu. Kalau misalkan nasabah itu kita bukan masih nasabah yang konsumsi ya, calon nasabah konsumsi gitu, dia punya apa saja, punya rumah kah, mobil kah, oke, punya, bisa tanya ke tetangganya dia punya aset apa lagi, mbok tanah, mbok sawah begitu. Itu sih masih bagus ya gitu. Kalau punya banyak modal yang non aktif, tidak bergeraknya itu, kalau punya tanah banyak, punya sawah banyak, ya itu oke. Kalau memang gajinya cuma 2 juta gitu, oke, itu modal. Selanjutnya adalah condition of economy, kondisi perekonomian. Bagaimana, dilihat juga punya anak berapa. Misalkan itu suami istri, pasti dilihat suami istrinya bekerja apa enggak, apa cuman istrinya saja atau cuman suaminya saja, anaknya berapa, 1, 2, 5 apa 10 begitu ya. Kalau misalkan begini, biasanya saya tanya, kalau misal pertamanya gini, kalau kalian punya calon nasabah punya gaji 2 juta sama 4 juta, kalian milih ACC yang mana? Begitu, biasanya gitu. Ya yang 4 juta bu, gitu. Biasanya jawabnya gitu. Ya kalau dilihat dari kapasitas 4 juta ya. Tapi kita lihat condition of economy-nya. Ternyata yang gajinya 4 juta itu suami, maksudnya kepala rumah tangga, istrinya tidak bekerja, anaknya 10. Sedangkan yang gajinya 2 juta itu single. Kira-kira kalian mau ACC yang mana? Oke, jadi kita lihat condition of economy-nya lagi gitu ya. Berarti kalau ada 2 dan kemungkinan yang di ACC cuma 1 gitu, harus milih yang single walaupun gajinya 2 juta. Secara condition of economy, walaupun kapasitasnya lebih tinggi tadi yang gaji 4 juta, tapi condition of economy itu memungkinkan yang 2 juta gitu. Itu juga harus dilihat secara keseluruhan ya. Itu 2 hal yang memang kadang ada berbentrokan, tapi keputusan tetap harus real gitu. Ya, selanjutnya ada jaminan. Oke, jaminan pasti ya, kalau kita mau ACC kredit calon nasabah pasti lihat jaminannya mengcover enggak gitu. Apalagi kalau misalkan kreditnya besar gitu ya, perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha besar, pasti kreditnya juga besar. Oke, dia pasti jaminan juga harus besar kan. Oke, kalau misalkan kita nggak mampu melihat atau memastikan berapa jaminannya gitu ya. Oke, makanya ada mata kuliah appraisal, karena harus
dinilai oleh penilai yang punya sertifikat. Jadi kita aman, oh berarti asetnya yang buat jaminan itu sudah sesuai. Oke, jadi nggak masalah, bisa diakses sebanyak begitu. Oke, itu untuk 5C yang biasanya kita bahas. Pos dulu, capek. Oke, selanjutnya resiko kredit. Resiko kredit bisa dikategorikan dalam 3 kelompok ya. Resiko kredit pemerintah, korporat, sama pribadi. Gitu. Oke, risiko kredit pemerintah adalah risiko kredit pemerintah berhubungan dengan pemerintah suatu negara yang tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Oke, kalau pemerintah ya seperti negara kita yang sekarang sedang pinjamannya meroket banyak sekali karena pandemi ya. Ya semoga saja cepat berakhir pandeminya dan juga perekonomian kita memulih, meningkat dan bisa membayar hutang tanpa ada masalah. Amin. Gitu, kita doa saja sambil berusaha kita tetap menggerakkan perekonomian, walaupun perekonomian dari kecil yang ada di sekitar kita, biar kita tetap ekonominya tetap survive. Oke. Ya, selanjutnya adalah risiko kredit korporat. Risiko kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal. Risiko kredit korporat lebih berisiko dan lebih sering terjadi dalam bank. Ya, karena di bank itu kan biasanya perusahaan-perusahaan juga pinjam. Kalau istilahnya kita kelas kakap lah gitu. Kalau pengusaha-pengusaha besar masih perorangan ya kakap juga, tergantung asetnya. Tapi kalau perusahaan itu kan biasanya sudah lebih besar gitu, dan asetnya lebih banyak, pasti hutangnya bisa lebih banyak gitu. Itu biasanya yang sering terjadi gagal bayarnya itu dari korporatnya kayak gitu. Risiko kredit konsumen adalah risiko kredit yang berkaitan dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Oke, itu kalau kreditur debiturnya kecil ya, masih perorangan, masih kecil, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar pinjamannya begitu. Oke, kalau sekarang masuk ke proses penerapan manajemen risiko kredit. Oke, ini menurut Rifai dan Fizol. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Di sini kalau Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mengawasi dengan ketat, insya Allah ya risiko kreditnya semakin kecil. Caranya misalkan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. Direksi mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit dan mengidentifikasikan serta menangani kredit yang bermasalah. Itu direksi, karena direksinya itu yang bekerja, jadi harus yang turun tangan gitu. Kalau dekomnya, komisarisnya kan pimpinan, kalau di itu pemegang sahamnya. Oke, karena ini memorinya mau habis, jadi saya cepat saja ya. Oke, selanjutnya adalah kebijakan prosedur dan penetapan limit. Jadi kalau misalkan prosedur dan penetapan limit seperti tadi, ke limit kredit yang diberikan, kalau semakin sedikit gitu ya, jadi kan kita memungkinkan memberikan kreditnya juga semakin limit. Misalkan limit kita 1 bulan memberikan kredit cuma 1 triliun, berarti limitnya 1 triliun gitu, nggak bisa memberikan lebih dari 1 triliun. Oke, itu penetapan limit ya. Oke, sekarang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen resiko. Oke, selanjutnya itu yang pertama dilakukan adalah identifikasi risiko kredit, pengukuran risiko kredit, dan juga kan risiko kredit banyak ya, ada non performing loans juga, itu harus diukur ya, biar tidak sampai pinjamannya tidak
bisa dikembalikan. Kalau non perform itu tidak bisa dikembalikan. Oke, macet ceritanya. Yang ketiga adalah pemantauan risiko kredit. Kalau risiko kredit dipantau terus, katakanlah risikonya kita minimalisir, itu kemungkinan kita tetap bisa survive gitu ya. Sistem informasi manajemen risiko kredit. Di sini risiko kredit juga harus di manage ya. Banyak caranya, dan juga ini cukup lama kalau membahas ini, tapi waktunya memorinya udah agak mengurang. Jadi yang selanjutnya adalah pengendalian risiko kredit. Jadi risiko kredit bisa dikendalikan dengan bank harus menetapkan sistem penilaian. Kajian ulang dilaksanakan oleh petugas independen terhadap suatu kerja dan yang melakukan transaksi risiko kredit. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah dikelola secara memadai. Ini biasanya dilakukan oleh pengawas internal dari bank itu, karena yang mengendalikan risiko biasanya adalah pengawas internal. Nanti pengawas internalnya itu memberikan saran kan